Update. Hari ini edisi pojok dealer kita agak spesial. Kita akan bahas tentang Kawasaki ZX25R. Nah, jadi hari ini kita ada di mana ya? Di Pondok Indah lagi di PIK. Ini kita panggil dulu seperti biasa Director Manager dari Kawasaki SBW, Pak Steven. Halo guys, pastinya nama gue Steven, masih kokoh yang sama di pojok dealernya. Iya. Yang lain Steven Suprapto, Sal Suprapto pastinya. Dan sebelumnya biasa salam let the good times roll dan salam lead don't follow. Dan jangan lupa pastinya follow Instagram kita di Kawasaki_SBW. Dan hari ini Mas Irwan, thank you sekali lagi di pojok dealer. Gue udah diundang dan membahas motor idaman kita bersama yang benar-benar gak nyangka gitu. Ini ZX25R yang tipe yang ABS. Jadi kemarin setelah si Mas Vandra, Mas Monkey Motovlog sudah membahas yang standar di first impresi ya kalau nggak salah ya, udah dibahas. Hari ini kita mau ngebahas di pojok dealer untuk malah versi yang ABS. Dan akhirnya kita juga motor ini juga udah datang, dan sebelumnya juga ini presented to you by Mega Finance. Jadi ini motor salah satu bosnya Mega Finance. Kita dipinjemin. Kalian bisa cek Instagramnya di megafinance.id. Nah itu bisa dicek untuk nanti financial service-nya juga yang resmi untuk setiap motor Kawasaki pastinya. Oke, mantap. Nah Pak, di Kawasaki SBW ini dulu nih, ini unit hot banget nih Pak. Iya. Gitu. Untuk standar kan ya delivery-nya udah duluan. Kira-kira ini kan baru mulai delivery ini Pak yang ABS. Iya, baru mulai. Gimana ini kondisinya Pak? Oke. Kalau di SBW? Jadi proses semuanya saya mewakili Kawasaki Sinar Brilian Wahana, terutama SBW Motor Group ya. Kita actually benar-benar apologize banget, minta maaf banget buat teman-teman yang mungkin belum mendapatkan motornya. Bahkan customer SBW yang sudah inden tanda jadi dengan sales kita, cash maupun kredit, kita mohon maaf karena memang terjadi delay juga untuk produk Kawasaki ini, terutama di ZX25R, karena ya kita sama-sama tahu ini pandemi, sesuatu yang kita nggak bisa lewatin, dimana banyak partsnya juga yang masih terhalang untuk masuk ke Indonesia. Jadi mungkin jadi sistemnya kayak on off ya, kemarin yang standar udah keluar, udah dijual belikan, terus yang ZX yang ABS ada yang udah ada yang belum. Jadi kalau for your info ya teman-teman ya, 200 konsumen pertama yang udah booking di Abdul Muiz saja atau di kantor pusat kita belum semuanya dapat loh. Jadi memang kita akuin, kita juga sorry mewakili Kawasaki juga as a whole ya, kita di sini memang beberapa delivery ada yang terjadi terhambat juga gitu. Tapi anyway, di pojok dealer kita pasti juga ngebahas nggak tentang itu aja ya, pasti ngebahas gampangnya untuk mendapatkan motor ini. Mantap. Gitu. Ini kan ini buat follower Rotot nih Pak, yang lagi nunggu kloter kedua, karena kayaknya kalau kloter pertama kan lagi masih rebutan nih. Rebutan Nah, kayaknya. sekarang kondisinya kalau misalnya follower kita mau beli nih Pak, si ZX25R ini gimana? Sebetulnya gini ya teman-teman ya, harga masih sama kok, 96 juta untuk yang standar. Dan yang ABS ya warna si candy blue, termasuk si KRT ini, dan satu warna yang warna putih silver ya. Black silver ya, yang ada rednya juga. Itu memang masih sangat sulit. Tapi ya kalau kita sih apalagi biasa di pojok dealer kita juga bahas promo, tapi kayaknya untuk barang yang ini kita kali ini nggak bahas promo, kita malah bahas gimana cara dapetnya lah sebetulnya. Karena ini nggak usah ada promo aja. Ya gimana ya, nggak bisa ngomong. Jadi kita juga bingung lah sebagai ATPM dan sebagai dealer juga bingung banget. Jadi basically teman-teman untuk mendapatkan ini sama sebetulnya, tetap tanda jadi 5 juta di dealer masing-masing. Cuman for your info teman-teman, kembali ya, aku di sini di pojok dealer juga pengen membahas sesuatu yang sebetulnya tabu, tapi kita harus bahas. Pasti teman-teman ngebahas begini, bos kok gua beli cash kayaknya lama banget, beli yang kredit cepet banget dan lain-lainnya. Ini kita mau bahas semua. Oke, first of all gini ya teman-teman, kenapa sih motor ini juga walaupun nanti sudah normal pun akan tetap nggak gampang untuk dapetin motor ini. Kenapa bro? Karena jujur ya kita kembali ke hukum bisnis lah, hukum ekonomi, supply and demand. Ketika demandnya banyak, supply-nya dikit, ya akan pasti namanya akan menjadi yang namanya terhalang lah, terhambat juga. Lah poin nomor 2 juga kita mau bahas ya sebetulnya untuk kok tiba-tiba kalau misalnya ada cash, ada kredit di duluan-duluan ini, sebetulnya sih actually nggak ada ya seperti hal kayak gitu. Tapi kita juga sebagai dealer, kita juga harus say di mana sebetulnya tim teman-teman leasing, contohnya kayak Mega Finance ID tadi itu, memang mereka sebetulnya mendapatkan prioritas atau kuota kredit juga. Jadi contoh ya, kayak dealer saya ya, dealer kita di Kawasaki SBW itu, kita sebetulnya selalu mendapatkan kuota. Oke, let's say kuota tuh kita bagi aja rata dulu deh, 10 atau 5. Nah, pembelian cash dibanding pembelian kreditnya itu jauh banget nih Pak. Nah, terus boleh nggak yang kredit kita pindahin ke cash?
Sebetulnya sih bisa-bisa aja, cuman pertanyaannya kembali ini kan kuota. Nah ini ada hubungan baik juga kita sama leasing, di mana ya kita harus punya rules dong, punya peraturan penjualan kredit sama cash harus terbagi. Kalau dari kita sih begitu ya. Itu juga yang makanya halnya penting. Teman-teman juga mungkin malah ya pernah ada yang cash nggak mau sabar nunggu, malah beli di beberapa toko-toko mungkin aftermarket atau beberapa di toko itu, dan harganya juga di upping. Nah harga upping ya sama beli kredit ya sebetulnya, yang kenapa nggak ya beli kredit juga nggak apa-apa kan sebetulnya begitu sih. Nah lalu teman-teman biasa pas Gila Kunters pasti akan nanyanya gini nih, untuk dapetin ini berapa sih sebetulnya harganya kan, kalau misalnya perlu kocek berapa sih. Nah teman-teman semua di sini gini ya, semua teman-teman selama ini lihat ZX itu suatu motor yang kayaknya premium banget. Lu harus punya duit 96 juta, lu harus punya duit 112 juta 900 baru lu bisa bawa pulang. Tapi kembali nggak kayak gitu juga kok teman-teman. Buat teman-teman yang koceknya masih minim tapi mungkin punya penghasilan tetap, punya mungkin kerja atau usaha dengan penghasilan tetap, bisa juga kok beli dengan pembelian kredit. Nah, makanya kita juga dengan Mega Finance ID, tadi di depan kita udah present 7 by Mega Finance ID, kita juga memang Mega Finance sangat mendorong penjualan kredit untuk ZX 25 versi biasa atau ABS. Lalu perlu duit berapa? Perlu bawa ke dealer, bawa duit 1 juta? Nggak perlu. Buat tipe standar, teman-teman rata cuma perlu kocek dana sekitar 29 juta. 29 juta ya Pak? Udah bisa bawa pulang yang tipe standar yang warna hitam noh. Udah bisa bawa pulang. Itu ada tenor 11 kali sampai 35 kali. Jadi nggak nyampe 3 tahun. 3 tahun kurang 1 bulan. Lalu teman-teman masih bisa bawa pulang yang ABS hanya juga dengan DP sekitar 32 juta. Beda tipis Pak ya sama bedanya standar, ya? tipis banget, cuman 3 juta aja. 3 juta lu udah bisa bawa pulang Ninja 250 ABS, itu credited by Mega Finance pastinya, dengan angsuran yang nggak terlalu mahal sih sebetulnya. Itu bisa kan masa Covid juga, semua leasing juga pasti kan memperketat ya Pak ya? Akan memperketat, tapi kalau untuk ZX ini ya pastinya kita bantu buat teman-teman yang dengan penghasilan tetap, dengan teman-teman yang pastinya benar-benar pengen punya ZX, itu kita bisa kok beli dengan leasing, yaitu Mega Finance ID, which is adalah leasing resmi dari Kawasaki Motor Indonesia. Jadi nggak perlu mahal-mahal loh bro, lu yang jadi jangan pernah minder lah ya, yang pada beli tuh semuanya yang punya duit 112 juta, yang punya duit 90 juta, enggak juga. Lu DP tadi 30 juta, punya duit 50 juta, punya duit 70 juta, punya duit 80 juta, ya beli aja gitu. Dari ya kalau misalnya lu nggak mau nunggu ya udah lu beli aja. Ya jadi kan bisa dibantu apa, siapa tahu di tempat lain kreditnya ketolak. Nah di sini bisa boleh datang dulu kan, mungkin coba kita datang dulu komunikasi atau konsultasi dengan sales team kita. Di mana aja Pak? Yang pertama kita ada cabangnya di yang Kawasaki Sentra Cipinang ya. Di pastinya di Jatinegara itu, di daerah LP Cipinang. Lalu satu lagi ada yang di daerah Alexindo atau Sultan Agung di daerah Bekasi. Persis di rumah sakit persis di sebelah rumah sakit Ananda. Terus kalau pertanyaannya mau lihat motornya ada nggak? Jujur aja yang punya kita sekarang kita punya ya ini yang kita punya, yaitu yang sekarang udah dipakai, yang udah kita modif juga bos, pakai Akrapovic, terus stangnya sudah WR apa? Udah WR3 juga, udah beberapa sudah di coating hitam juga. Udah coating hitam juga. Jadi kelihatan lebih bulky lah, pasti lebih keren. Dan teman-teman ya pokoknya kalau misalnya mau ngeliat langsung ya paling bisa lihat ya punya kita sendiri sih gitu. Dan nanti first impresinya bakal dibahas lagi pastinya sama Mas Gila Kunters dan Mas Vandra. Iya, nanti sama Vandra seperti biasa. Kalau kemarin yang hitam, sekarang kita akan coba yang ABS-nya sob. Nah teman-teman juga kalau mau dibahas ini nanti mau komparasi sama motor apa, which is belum ada komparasinya, komen aja di bawah. Ini sendiri, jadi teman-teman tuh belum ada. Jadi yang si merah sayap sebelah belum ada, si biru juga belum ada. Mau siapa lagi yang nggak ada, belum ada. Jadi baru ini satu-satunya. Makanya kita selalu bilang kita lead don't follow. Jadi memang kita harus selalu memimpin. Kalau memimpin untuk ini pastinya gitu. Oke, jangan lupa selalu setia nonton Pojok Dealer. Beberapa memang agak lewat ya Pak, tapi kita bikin pasti selalu spesial nih buat kalian. Spesial buat kalian. Nah, terus kalau kalian yang mau menghubungi Kawasaki SBW mungkin daerahnya agak jauh, bisa langsung di bawah nanti ada nomor kontaknya. Atau follow Instagram kita juga di Kawasaki _SBW gitu. Kalau mau langsung kredit nih, misalnya di Kawasaki SBW slow response, bisa langsung ke Instagramnya megafinance.id. Itu juga bisa nanya-nanya juga. Bisa nanya-nanya juga pastinya. Gitu. Dan jangan lupa ya, ini di Pojok Dealer juga komen aja nih mau motor apa lagi yang mau dibahas. Nah, jadi untuk selanjutnya. Iya, jadi kalau kalian masih penasaran mau Mio pun bisa Pak ya. Oh, semua kita bahas. Dari semua motor kecil sampai motor yang paling gede itu kita bahas. Sampai promo-promonya kita bahas. Nah, gitu. Jadi kita akan kupas tuntas kalau
tentang semua marketing lah Pak ya, Ya, semua penjualan, gimana cara mendapatkan suatu motor gitu pasti kita bahas. Yes, oke. Oke, Jadi pastinya. pojok dealer segitu dulu sob, karena sekarang kita juga sudah agak siang nih Pak. Lumayan panas ya, kayaknya ya lumayan panas pastinya. Oke, jadi jangan lupa di like dan subscribe. Follow juga Instagramnya Kawasaki SBW dan Mega Finance ID di Instagram. Oke, Sampai ketemu salam di let pojok the good times dealer lain. roll dan Salam lead. leads don't follow. Nah, Mas Fadel. Ending kreditnya tambahin lagi. Udah belum kan? Belum masih jalan. Nah, kan tadi udah nyobain Pak Fadel, jadi gimana nih? Iya. Saran Bang Fadel kalau misalnya yang mau naik di 150 cc worth it nggak beli ini? Menurut gua gini, kalau lu ngaku Kawasaki fanboy, lu wajib memiliki motor ini atau at least lo masukin ini di dream wish bike kalian. Mantap. Karena ini menurut gua dari segi bobot, performance, terus kayak Kawasaki melakukan inovasi yang menurut gua game changernya di 250 cc ini dahsyat banget sih. Wih, mantap. Sama Jasmine masih beda tipis ya. Beda tipis. Tadi gua sempat mikir kayak apa gua ganti knalpot yang gacor gitu ya. Iya. Suaranya Jadi nggak dipikir lagi main-main, ya. sob, Nggak main-main pastinya ini. gitu. Suaranya nggak Oke. main-main. Sip. pastinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah.